menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, salah satunya yaitu suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Harvey merupakan petinggi di perusahaan smelter timah swasta terbesar, PT Refine Bangkatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, ini akan kita unboxing komentar-komentar daripada netizen yang budiman. Ini dilansir dari kompas.com. Awal kasus korupsi yang menjerat Harvey Mois bermula dari apa ini? Nah, nanti kita unboxing komentar-komentar dari para netizen. Pertama, dari Rizky Deni Kusuma. Sebagai warga Bangka Belitung, kami kena dampak yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka yang terkait kasus ini dihukum mati. Kalau perlu seluruh keluarganya, biar mereka merasakan penderitaan kami. Nah, ini salah satu dari komentar netizen mengharapkan bahwa para koruptor ini, terutama Harvey Mois ini, dihukum mati. Coba kita baca lagi dari tanggapan dari komentar atas komentar Rizky Deni Kusuma ini. Paling nanti kayak kasus Sambu, duit menuit. Ini ada yang mengaminkan, dari Subdi mengaminkan, dari ada Yopi Priyatna juga mengaminkan, kemudian setuju, amin. Ada dari Ari WBA, ini komentarnya, Lebaran paling udah bebas bang, miris. Nah, ini dari WBA, ada yang mendoakan, ada yang pesimis. Ada yang mendoakan lagi nih dari Mas Pokat. Dari anak Garsang, dikala 100 juta penduduk Indonesia miskin, korupsi 271T. Pantas dihukum mati. Nah, itu dari beberapa komentar netizen setuju dengan Rizky Deni Kusuma bahwa mereka yang terkait kasus ini, korupsi 271 triliun, dihukum mati. Kemudian dari Aji Mabrur, alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka aib orang-orang yang jahat kepada rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya akan nampak juga bangkai, akan tercium juga. Nah, ini sudah terbukti. Dari Dokoh Masjid, gila itu, 271T. Kalau bikin PT bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Ini kelihatannya sudah pasti ini kalau ini ya. Kalau dari 271T ini digunakan untuk membuat perusahaan-perusahaan, wah, tidak ada yang miskin ini ya. Itu kalau 271T dibagi seluruh rakyat Indonesia, kebagian berapa itu tiap orang itu? Luar biasa. Kemudian dari Nur Indriat Manirjo, tersangka korupsi yang merugikan negara wajib dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan. Coba dari komentar ini bagaimana tanggapan dari para netizen? Kalau para tersangka korupsi yang merugikan negara wajib dihukum seberat-beratnya dan dimiskinkan. Ini mewakili suara rakyat ini para netizen ya. Hukum mati
dan asetnya disita. Setuju dimiskinkan ini. Kalau nggak mati, penjara doang, enak, bisa keluar masuk selama duit masih banyak. Ini juga mungkin bisa betul juga ini. Karena ini mungkin dari admin Kiha8YT ini juga ya maklum lah punya pemikiran seperti itu. Kemudian dari Ilmimhad, lebih baik dinaikkan gajinya. Oke guys. Mau dinaikkan gaji berapa lagi, sudah sekian banyak itu. Kemudian dari Idan, bener kocaknya lagi, vonisnya 2,5 tahun, itu hanya sebatas dia liburan di penjara. 2,5 tahun. Aduh, komentar yang hukuman yang luar biasa ini ya. Korupsi 271T, hukuman 2,5 tahun. Di penjara tapi bisa healing. Nah, ini ditambahi lagi. Jadi 25 tahun itu hanya sebatas dia liburan di penjara tapi bisa healing. Nggak mungkin miskin, tabungannya banyak. Ngarepnya hukuman mati, tapi tahulah. Nah, itulah komentar dari para netizen. Kemudian dari Muhammad Zakiardian, hukum mati aja ini udah merugikan negara dan banyak orang dengan angka yang fantastis. Sudah berapa banyak ini setuju tadi. Dari Superset hukum mati, 7 dihukum mati. Ini Panama, ini maksudnya apa ini dari Joni? Lebih baik dinaikkan gajinya. Hukuman mati yang pantas itu. Ini hukuman mati. Dari Yulia Sarihan Channel juga minta setuju hukuman mati itu adil bagi rakyat miskin karena perbuatan dia yang jahat dan asetnya disita semuanya. Jadi dihukum mati, asetnya disita negara semuanya. Ini tambahan lagi ya, jangan dikasih mati dulu, disiksa dulu. Wah, ini malah minta disiksa dulu dari Chandra Siagian ini. Kalau dari user, kalau di negara orang emang udah dihukum mati karena merugikan negara. Ya itulah kenapa negara berhutang ke negara lain. Kena uangnya dikutip sama koruptor. Satu orang koruptor hingga triliun. Itu yang terlihat dan terungkap. Belum lagi yang terungkap. Naikin gajinya para pejabat. Tetap aja masih kayak mereka pas keluar penjara. Dari Lukman, kan banyak yang pilih gaji pejabat yang dinaikkan, bukan pilih yang korupsi dimiskinkan. Ya sudahlah, jogetin aja. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Prabowo, mungkin ini yang dimaksud Lukman Hakim ini. Kalau dari Gahar Belajar, maaf izin share video terbaru channel kami terkait korupsi. Perampasan aset koruptor. Sahkan undang-undang demi pemberantasan korupsi. Belajar dari Tiongkok. Korupsi merajalela, tiada tara. Apa dampaknya? Hukum mati koruptor. Belajar dari Tiongkok. Kalau dari Dionatla, miskinkan dulu baru dihukum mati. Kalau dari Murianto 6009, miskinkan sampai 7 turunan. Pelaku didor. Wah, kok sampai 7 turunan ya, nak turunnya nggak ikut apa-apa, ikut-ikutan ini ya. Kemudian dari M. Rijoli, miskinkan dulu. Hukuman mati adalah harga mati. Titik. Nah, ini minta dihukum mati semua ini. Dari Muhammad Aprianto, hukum dimiskinkan masih hidup bergelimang harta. Yang cocok dimasukkan kandang harimau. Jadi santapan harimau.
Wah, ini sangat sadis ini kalau minta dimasukkan ke dalam kandang harimau. Dari Ikhlas Lahir Batin. Ini komentarnya bagus, ini namanya aja Ikhlas Lahir Batin. Oh, ternyata sama, dihukum mati dengan cara disiram timah panas. Wah, ini malah kejem ini Ikhlas Lahir Batin ini. Dihukum mati dengan cara disiram timah panas. Seperti di neraka ini, Mas. Masih banyak kasus mega korupsi di Indonesia yang masih belum terkuak. Sangat menyengsarakan rakyat. Nah, ini mungkin bisa jadi juga dari komentar Bang Ikhlas Lahir Batin ini. Ya, semoga mega korupsi yang belum terkuak segera terkuak. Dari Eni Rahayu setuju bahwa semoga negara dibuat undang-undangnya, sisa semua. Dari Arya Bayu Pradana, Pak Jokowi usulkan perampasan aset, sampai sekarang pun juga tidak ada yang setuju. Udah tahu kan kalian sekarang? Ini jadi Pak Jokowi sudah mengusulkan perampasan aset, sampai sekarang pun juga tidak ada yang setuju. Udah tahu kan kalian sekarang? Dari Bang Dul setuju ini, mungkin setuju hukuman mati, hukum pancung atau keberi modar. Nah, dari Dikis Sumantri. Kemudian dari Ugeni Galeta hukuman mati. Dari Khari Sufangat, DPR itu aneh. Kenapa sampai saat ini nggak mau bikin undang-undang sita aset koruptor? Mikir dong, wakil rakyat. Ini nih dari Khari Sufangat. Kemudian dari Endah Edwin. Yang pasti para penegak hukumnya harus setia bela negara. Jangan bilang koruptor ya. Pasti hukum bisa ditegakkan dengan baik, adil dan tidak menyakitkan hati rakyat. Yaitu sebenarnya harapannya. Emang berani dimiskinkan? Ini dari Pras 519. Emang berani dimiskinkan? Ya nggak tahu. Dari OTW Heling, sita dulu aset dia, keluarga yang dekat dengannya, orang yang kerja dengannya, baru hukum mati aja. Wah, ini dari sekelilingnya juga ikut kena semua ini, dari OTW Heling. Ini dari OTW Heling juga. Kita ngarep hukuman mati, tapi apalah daya, oknum hakim, oknum jaksa, oknum sipir masih ingin menikmati uang 270 triliun. Wallahu alam kalau gini ya. Karodini Kartika nggak bakal dimiskinkan. WK. Lihat saja. Ya, coba kita nanti lihat bagaimana ini. Apakah betul dari netizen Dini Kartika ini betul? Nggak bakal dimiskinkan. Ya, kita lihat saja, kita tunggu saja nanti perkembangannya. Dari Amzak Family, ada satu cara untuk memajukan bangsa ini. Realisasikan korupsi hukuman mati. 1. Korupsi hukum mati. Korupsi hukum mati. Miskinkan semiskin-miskinnya. Tidak ada cara lain selain itu. Karena memang pejabat masih sayang dengan bangsa ini. Lakukan hal itu. Tapi kalau tidak, lakukan itu. Tapi kalau tidak lakukan itu, kamu semuanya pengkhianat bangsa. Tidak bisa dipungkiri itu. Berarti kalau tidak bisa dipungkiri, berarti bisa dipungkiri ini ya.
Mungkin tidak hanya satu ini yang dimaksud, tidak bisa dipungkiri itu. Ya terserah kamulah. Kalau dari Putra Lubis, cuman Pak Anies yang bisa miskinkan koruptor. Apa betul itu? Ini dari Putra Lubis. Ya, beranggapan bahwa yang bisa memiskinkan koruptor adalah Pak Anies. Ya silahkan dikomentarkan, bisa saja ya. Dari Agit Hiwan, halah paling cuma beberapa bulan Fir'aun berkuasa. Ada apa ini kok sampai Fir'aun juga ini? Wah, ini maksudnya apa ini dari Agit Hiwan ini? Fir'aun kan sudah meninggal itu zamannya Nabi Musa. Sarangnya korupsi ya DPR. Ini dari Hikwan bahwa sarangnya korupsi ya DPR. Ya perlu dibuktikan dulu. Bisa ya, bisa enggak. Nah, gitu. Ya kalau sudah dibuktikan dan pasti dan ada bukti, ya iya. Kalau nggak ada bukti ya wallahu alam, gitu ya. Dari Nur Wahyudi, tergantung dari persetujuan DPR. Ini kalau tulisannya besar semua berarti ada penekanan. Tergantung dari persetujuan DPR. Kalau dari Naufal Al-Rizki, bukan negara saja, tapi rakyat juga merasakan dampaknya. Kekayaan alam negeri yang cuma tontonan rakyat jelata, hasil bumi buat para pemegang kekuasaan kah? Ya jawabnya enggak. Ya untuk rakyat tahu bang. Nah, maka dari itu ya, jadi kekayaan negara itu untuk rakyat, untuk bangsa. Dari Denny orang sukses, pantesan pada takut sama Pak Anies. Kalau Pak Anies jadi presiden udah pasti banyak yang ketangkap para tikus-tikus. Nah ini pembela Pak Anies ini. Tapi Pak Anies tidak jadi itu. Ya kita tunggu. Dari Rifkil katanya yang korupsi gajinya mau dinaikkan. Nah ini masih kena efek ini ya. Ya kita lihat saja nanti. Alah cuman sandiwara aja tuh. Nah ini gak percaya ini ya. Ya sebelum dibuktikan ya dilihat dulu ya. Itu kan apa itu namanya, kemungkinan bisa salah dan bisa benar. Kemudian dari Indra, aset kalau disita disimpan siapa dan dikemanain ya kak? Maaf newbie, jarang baca berita aku, cuma ini heboh kali jadi nimbrung. Harus biar pada jerah. Hukum mesti tolong lurah. Van anggota dewan melakukan hukum mati secepatnya. Banyak yang jamin di lapas jadi sultan dan dilayani dengan istimewa. Ini yang nggak percaya dengan di hukuman di lapas ini ya. Dari Agus Biha. Dari susah, dari artis susah karena lihat aja dari zaman Orla dan Orba kebanyakan koruptor yang tajir-tajir punya tabungan rahasia di negara-negara seperti Swiss atau Austria yang susah disentuh oleh pemerintah Indonesia. Makanya keturunan mereka kebanyakan masih tajir melintir sampai sekarang. Ya. Kalau hukuman cuma penjara dengan korupsi uang segitu, penjara bisa dibeli, iya tuh ya, 271. Iya masuk akal juga ya. Dari Dewa Kegelapan, wah ini kasus komentarnya harus bagus ini, Dewa Kegelapan. Jika kasus Harvey Muiz, Surya Darmadi, dan Budi Said masuk kategori korupsi, seharusnya kasus Lapindo juga sama kategori korupsi.
Dan para rakyat jelata yang berjualan di jalan seharusnya juga bisa dianggap melakukan korupsi. Betul tidak? Kan tindakan dan perbuatannya sama. Ya enggak tahulah. Dari Ian, coba kalau Anies yang memenangkan, pasti dimiskinkan. Bukannya sebelah gajinya ditinggikan, malah korupsi sebanyaknya. Kita kan belum tahu kerjanya, jadi nggak boleh pesimis. Kita harus optimis dengan presiden pilihan rakyat. Boleh dari Sobat Ian Kim beropini demikian, tetapi kan ya belum terjadi. Jadi belum bisa diiyakan kebenarannya. Ya itulah netizen. Jadi komentarnya seperti itu nama netizen. Nah intinya ya luar biasa. Ya semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Untuk komentar-komentar selanjutnya silakan netizen baca sendiri di link deskripsi yang kami sediakan. Mungkin ini sedikit bisa membantu para netizen membahas masalah ini. Jadi membacakan para netizen yang mungkin enggan baca untuk membaca komentar, ini bisa mendengarkan komentar-komentar yang kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.